Bapak-bapak, ibu-ibu tolong kerjasamanya supaya acara berjalan dengan lancar. Ya, untuk acara selanjutnya ada. Selama ini kami rasakan beberapa kali pemerintahan DKI Jakarta ya, baru selama Pak Anies menjabat kami dimanusiakan, kami dilibatkan dalam sebuah pengambilan kebijakan lah. Jadi kolaborasi itu betul-betul kami rasakan. Penataan jalan. Mau daftar Pak? Bulan Juli mau daftar kabarnya. Selamat tambah kepada Bapak Anies Baswedan. Silakan untuk duduk. Ya, ayo silakan Bapak-bapak Ibu anak-anak ya. Jangan dorong-dorong ya Nay ya. Bareng-bareng. Ayo duduk dulu. Pikir dulu. Ya Bu, saya di sini aja Bu. Sayang, anak pinter ganteng soleh hasilina sebenarnya ya. Begini ya Teh ya di sini ya. Ya, Duduk deh. Ayo. Ya, Bapak Ibunya silakan untuk terjun kembali. Ayo, biar Abah duduk dulu, ayo. Biar Abah duduk, ayo. Ayo Ibu. Ya, anak-anak mundur ya Nay ya. Mundur ya Nay ya. Nggak boleh di sini anak ganteng soleh ya Nay ya. Di sana sayang, di sana. Nah, nanti kita selesai ini foto bareng-bareng, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur lagi. Yang kami hormati dan sangat-sangat kami cintai Bapak kita bersama, Bapak Anies Rashid Baswedan. Selamat datang kembali di Kampung Marlina. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 17 Bapak Timan beserta staf. Yang kami hormati para ketua-ketua RT se RW 17 bersama tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama. Yang kami sangat sayangi dan hormati ibu-ibu PKK semua, Dasawisma, Cumantik, dan tim Kasdah. Juga yang tidak kalah kami sayangi kawan-kawan dari koperasi JRMK yang sudah support acara ini Pak Anies. Murni ini acara koperasi Pak Anies. Acara ini sengaja kami panitia menyelenggarakan khusus untuk kami kembali ingin bersilaturahmi dan bertatap muka dengan Bapak kami tercinta, Bapak Anies Baswedan. Mohon maaf Pak. Iya, pasti semangat. Semangat sekali saya. Sampai susah saya ngomong Pak. Ternyata negara kita sedang tidak baik-baik saja hari ini. Bapak begitu dicintai dan begitu diharapkan. Ini buktinya Pak. Kami selalu dan akan selalu berharap Bapak akan kembali dan bareng-bareng lagi berjuang Pak. Marlina adalah salah satu contoh keberhasilan, contoh kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Pemda di DKI Jakarta pada saat Pak Anies menjabat bersama kita warga. Gapura yang di depan itu adalah bukti chip Pak. Ada penataan yang terjadi di Marlina, juga di kampung-kampung kawan-kawan yang lain. Perlu kawan-kawan ketahui dan Pak RW, ini adalah hasil kerjasama kita dengan Bapak Anies Baswedan. IMB sudah terbit di kampung kita, operasi sudah berbadan hukum. Tindak lanjut dari Dinas Citata sudah turun kemarin mensurvei RT 16, 17, dan 19. Alhamdulillah, perjuangan semua tetap berjalan Pak. Dan harapan kami, perjuangan itu akan tetap bisa dilanjutkan bersama. Insya Allah, amin. Mau nggak? Bener mau? Ya, mau ya. Kita bareng-bareng membulatkan tekad ya. Ya, terima kasih juga buat para panitia yang sudah berpayah-payah, capek-capek beberapa hari ini menyusun acara hingga terlaksananya pada hari ini kita berhasil mengundang Bapak kita di tengah-tengah kita. Bangga ya rasanya. Bangga banget RW 17 hari ini kita bisa mengundang Pak Anies, Pak Tiwan. Ya, terima kasih sekali kepada semuanya, kepada panitia, kepada kawan-kawan yang sudah support, kepada Pak RW yang sudah support, para donatur juga. Terima kasih banyak. Ternyata di Muara Baru ini banyak sekali donatur yang sudah mensupport acara ini. Artinya ikut mendukung Pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nggak bisa banyak-banyak ngomong. Sakit dada saya sebetulnya. Terima kasih banyak semua kawan-kawan PKL dan kampung-kampung sudah hadir, tampilannya murni dari kampung Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada kekurangan dalam menyambut. Inilah keadaan kami yang sebenarnya. Terima kasih, mohon dimaafkan untuk semuanya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Anies. Lewat ya. Mau dong, mau ya, mau banget ya. JRMK semangat. Iya, ya. Kami persilakan Bapak Anies Baswedan untuk memberikan sambutannya. Kenapa? Bikin lapangan? Gak ada lapangan di sini? Gak ada ya? Buat lapangan apa? Lapangan bola? Ya, bismillah nanti bikin ya. Absen belum absen, lambat. Enggak, udah manual aja. Kalau nggak saya pegangin gimana nih? Ayo lo, Pak, ayo lo. Ayo. Jangan di jalan ya. Jangan di jalan ya. Dikit Bang Arthur. Dikit Bang Arthur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Benar baik ya? Insyaallah semuanya sehat. Ekonominya nggak baik, Pak. Yang saya hormati Koordinator JRMK Jaringan Rakyat Miskin Kota, Ibu Minawati. Terima kasih Bu Minawati, undangannya, acaranya, kegiatannya. Tepuk tangan untuk JRMK. Yang saya hormati Ketua Panitia, teman lama kita nih Bu Eni. Mana Bu Eni ini? Bu Eni Rayati. Nah, Bu Eni. Kemudian yang saya hormati Ketua LMK Penjaringan, Pak Basri, Ketua RW 7, Pak Timan, Ketua RW 02, Bu Iin, dan semua saja para tokoh masyarakat, ketua-ketua RT, ketua-ketua RW di lingkungan Penjaringan, Muara Baru, dan adik-adik semua di sini nih. Ini banyak nih adik-adik semua yang datang ikut acara ini. Saya mulai pakai pantun boleh? Boleh pantun ya? Nih. Malam minggu nggak kemana-mana, di rumah saja mendengarkan lagu. Hari ini senang ke kampung Marlina, bertemu semua melepas rindu. Rindu enggak? Kangen ya? Sama sih juga kangen. Kangen kan balik ke sini, alhamdulillah. Ketemu lagi, anak-anaknya sudah pada gede. Yang dulu kecil sekarang udah tambah gede. Tadi tuh duduk sama saya tuh. Si Asa. Asa udah mau masuk SD. Pas lahir saya masih kampanye. Kampanye lagi, Pak. Kampanye lagi ya? Ya.
Lahir masih kampanye, sekarang udah mau masuk SD. Pantun tambah lagi boleh? Mendengar lagu di pinggir kali, badan bergoyang ikut irama. Hari ini kita bersama kembali, ke depan kita terus bersama. Jadi acara ini undangannya halal bihalal, teman-teman jaringan rakyat miskin kota yang selama ini berjuang bersama-sama. Berjuang ketika pemilu di 2016, ketika tugas di Jakarta kita bekerja sama-sama, dan alhamdulillah seperti tadi disampaikan, tadi dipesenin tuh bahwa kita ingin agar apa yang terasa selama ini Bu Minawati, jadi mana Bu Minawati? Bu Mina ini cerita tadi. Kita ingin agar apa yang dulu dikerjakan itu bisa terasa. Apa sih? Semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kesempatan punya apa? Kesempatan untuk punya tempat tinggal yang baik. Betul? Kesempatan untuk dapat sekolah yang baik. Kesempatan untuk kesempatan dapat pekerjaan. Jadi saya ingat tuh di awal-awal 2017 waktu mulai tugas, teman-teman PKL ini yang koperasi, yang macam-macam, susah hidupnya. Saya sempat bilang, Jakarta itu tidak boleh hanya jadi kota untuk mereka yang sudah makmur saja, harus jadi kota untuk semua. Karena yang sekarang makmur dulunya gimana? Dulunya juga susah, betul nggak? Dulunya susah, dapat sekolah, bisa hidup lebih baik. Nah, yang belum harus dapat kesempatan. Jadi, alhamdulillah masa itu kita jalani, tapi itu tidak boleh jadi kenangan. Itu harus jadi kenyataan terus-menerus. Kalau kenangan itu peristiwa masa lalu, betul nggak? Jangan sampai yang disebut sebagai Jakarta adil itu hanya dulu, harus adil terus menerus. Jadi mudah-mudahan itu nanti bisa kita perjuangkan terus ya ke depannya. Terus ini kan acara halal bihalal, saya ingin terima kasih JRMK yang khusus bikin acara ini, juga Kampung Marlina. Tepuk tangan dong buat Kampung Marlina nih. Kampung Marlina, tadi Bu Eni cerita tanda-tandanya kita kerjain sama-sama. Memang dulu kita kerjanya bareng-bareng. Tidak ada yang lebih tinggi, lebih rendah. Yang ada setara. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan ini harus kita pertahankan terus ke depan. Jadi saya ingin sampaikan pada halal bihalal ini, terima kasih undangannya. Sekaligus dalam halal bihalal. Ini masih Syawal belum? Udah lewat. Oh iya, kaidah udah. Jadi sekarang, tapi dalam halal bihalal saya ingin sampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Insya Allah silaturahmi kita terjaga terus, persahabatan kita terjaga terus, dan perjuangan kita kerjakan terus ke depannya. Kemudian, kenapa? Ya, bareng-bareng terus lah, bareng-bareng. Terus terima kasih tadi, saya terima pernyataannya tadi teman-teman JRMK. Saya mau cerita sedikit. Waktu saya selesai di Jakarta itu tahun 2022, selesainya itu tanggal 16 Oktober. Terus tanggal 9 Oktober, teman-teman JRMK bikin perpisahan di Kota Tua. Betul ya? Di Kota Tua. Datang banyak sekali. Ada yang datang nggak di situ tuh? Pada datang nggak? Datang perpisahan. Saya sampaikan waktu itu, dari semua rangkaian acara, hari atau malam paling berat adalah 9 Oktober. Ketika rakyat miskin kota di Jakarta menyampaikan perpisahan. Itu adalah hari yang paling berat buat saya. Karena pada saat itu bukan soal pisahnya, kita kan masih sama-sama di Jakarta. Tapi yang berat, saya terharu mendengar cerita pengalaman teman-teman. Yang dulunya kalau
punya kios nggak tenang digusur. Betul kan? Punya warung nggak tenang digusur. Kaki lima nggak tenang digusur. Terus menceritakan, Pak 5 tahun kemarin itu kami tenang. Punya rumah dapat IMB. Nah, kami tenang. Lalu pengalaman itu membuat kami terharu. Kenapa? Karena inilah seharusnya negara itu seperti ini. Negara itu hadir melindungi, bukan membuat tegang bagi rakyatnya. Hadir memberikan rasa tenang, rasa aman, rasa nyaman. Nah, ketika malam itu kami mendengar, saya sampaikan terharu, dan pada pidato juga saya sampaikan saya terharu sekali. Dan itu semua yang membekas. Mudah-mudahan kita bisa kembalikan suasana itu kembali di Jakarta. Ya? Nah, jadi tadi disampaikan pernyataan dukungan kami. Masih ngomong nih sama Bapak Ibu, memang saya mendapatkan undangan dari partai-partai politik, diminta untuk dicalonkan menjadi gubernur. Saat ini saya sedang mempertimbangkan apakah kembali atau tidak. Kami sedang mempertimbangkan. Iya. Saya lagi nimbang nih, serius nimbang. Kembali apa enggak ya? Kembali apa enggak? Kembali ke Jakarta. Kita masih butuh Pak Anies, Pak. Itulah yang sedang dipertimbangkan. Iya. Jadi baiknya gimana nih? Lanjut. Ya. Saya nanti insya Allah saya istikharah lagi. Insya Allah. Saya begini mas kalian. Kemarin udah ngerasain belum pilpres kemarin? Pemilu kemarin. Baik-baik nggak? Musuh kita serius banget itu Pak. Kalau berulang gimana? Kalau cara-cara yang sama dipakai gimana? Gimana tuh? Lawan? Siap melawan? Benar? Sanggup? Jadi saya ingin pertimbangkan serius, tapi yang jelas kalau masyarakat seperti tadi Jaringan Rakyat Miskin Kota menyampaikan aspirasi ini, saya akan amat serius mempertimbangkan ini. Ya. Bismillah, nanti kita tunggu waktunya, dan saya kepengen pada semua sampaikan, yuk kita bangun nantinya suasana yang tenang, teduh, damai, jujur. Betul ya? Jangan tenang teduh tapi tidak jujur. Tidak, karena kalau ada kejujuran insya Allah bisa didorong perubahan. Betul ya? Kita perlu jaga sama-sama. Jadi ini saya datang ke Kampung Marlina ini rasanya dapat semangat baru di tempat ini. Rasanya dapat energi baru di tempat ini. Ketemu sama teman-teman lama, dan insya Allah kita akan terus bekerja bersama ke depannya. Ya? Iya, betul. Bu Minawati ini di sebelah saya udah ngomong terus, panis begini. Wah, ceritanya banyak. Kalau kedengeran mikrofon rame itu tadi. Untung nggak kedengeran mikrofon, betul nggak Bu Mina? Kalau kedengeran, wih gitu ceritanya. Tapi saya ingin sampaikan semua, yuk kita jagain sama-sama. Karena tidak mungkin perubahan dikerjakan satu orang, harus dikerjakan bersama. Jangan bersama-sama. Jadi saya bersyukur sore hari ini bisa jumpa adik-adik juga. Tadi pengennya apa tadi kami? Pengen apa? Memang mau bikinnya di mana? Cukup tempatnya? Cukup. Pakai gawang. Dia lapangan bola ya. Sekarang kalau main bola di mana? Di sini. Ini udah bisa dipakai jadi. Nggak ada rumputnya ya. Oh, ya, memang betul. Dulu ketika 5 tahun kemarin kita bikin lapangan bola ya. Lapangan bolanya kelas FIFA
di kampung-kampung yang rakyatnya belum sejahtera. Ada yang tanya tuh, Pak Anies kenapa bikin lapangan sepak bola FIFA di kampung yang warganya prasejahtera? Saya bilang gini, kenapa yang merasakan lapangan yang kelas dunia itu hanya mereka yang makmur saja? Mereka yang belum makmur, biarlah anak-anak ini merasakan lapangan itu sehingga mereka punya mimpi. Nanti satu saat bisa menjadi pemain bola internasional di kampung-kampung ini. Betul nggak? Jadi nanti insya Allah semuanya pada bisa main lagi ya. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman JRMK, dan saya berharap JRMK makin solid, jangkau semua. Sekarang kampung yang sudah dijangkau udah banyak, perbanyak, dan makin solid, makin terus membela rakyat miskin, menjadi pejuang untuk keadilan. Seperti yang sudah dikerjakan JRMK selama bertahun-tahun selama ini. Dan senang dengan ketemu semuanya. Insya Allah semuanya sehat, panjang umur, dan siap berjuang bersama lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini tangan saya. Oh, kok kaosnya jangan. Ya. Untuk perubahan. Udah keras sedikit. Udah keras. Dikit Bang Arthur, dikit. Bapak Anies MC mau foto dong. Ini lagi live. Wah, Ibu. PRT. Kampung akuarium, kampung akuarium. Terima kasih Bapak. Yang lari-lari pelan-pelan. Iya, udah hati-hati, jangan dorong. Udah ya, Neng ya. Anak-anak sekolah di jana ya. Duduk ya, Neng ya. Cukup. Nggak jadi foto nih ya. Duduk. Duduk anak salah ya. Duduk foto. Iya, untuk warga-warga yang di depan panggung boleh munduran sedikit. Silakan Bapak Ibunya mundur dulu ya. Mundur sedikit, Bapak mau turun dulu. Coba tuh panitia, harusnya mau turun. Panitia diapakan dulu. Ya, nanti kita ada acara ya. Ada sesi foto, kita ada sesi di halal. Sebentar ya. Coba timnya panitia tolong diamankan jalannya ya. Bapak Ibu tolong ya. Yang tertib tolong. Nanti ada sesi foto bersama di sini ya. Aduh,
Anies. Tolong ini jangan adik-adik nggak boleh kayak gini. Ya. Ayo, sini ya. Sini. Tenang itu Bapak ya. Ayo, kayak gitu. Pelan-pelan ya, jangan dorong-dorongan ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, udah ya, gantian udah ya. Kasihan Pak Aniesnya loh, udah ya Allah. Udah ya. Tolong ya, panitia sini. Ayo, panitianya ya. Tolong kerjasamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu tolong kerjasamanya supaya acara berjalan dengan lancar. Ya, untuk acara selanjutnya ada doa. Silakan yang akan membacakan doa dipimpin oleh Bapak Haji. Oke, sebelum baca doa semuanya dimohon duduk dulu, termasuk Bapak Haji Arif Haryana dari Kampung Balokan. Dari atas. Silakan Bapak Ibu. Kami ingin Pak Anies maju lagi ke DKI Jakarta karena apa? Karena kami sudah mengalami apa yang kami rasakan selama 5 tahun, keberhasilan banyak kampung kami yang tadinya tidak diakui, sekarang diakui oleh pemerintah. Nah, selepas beliau tidak menjadi gubernur, kampung-kampung kami kayak mati suri. Tapi kami ingin rindu pemimpin seperti Bapak. Jadi inilah yang kami harapkan kepada Bapak untuk meneruskan menjadi DKI saat ini, DKI bisa lebih sejahtera. Apakah pertimbangan dan aspirasi ini diterima dengan baik, Pak? Gimana, Pak? Oh iya, saya dari salah satu pengurus koperasi Marlina, salah satu anggota JRMK. Kami selama ini kami rasakan beberapa kali pemerintahan DKI Jakarta ya, baru selama Pak Anies menjabat kami dimanusiakan, kami dilibatkan dalam sebuah pengambilan kebijakan lah. Jadi kolaborasi itu betul kami rasakan. Penataan jalan, perencanaan jalan itu betul dilakukan bersama warga. Dan baru itu kami rasakan 5 tahun kemarin. Nah, sekarang kemarin kami juga usung Bapak, kami berharap Bapak dapat duduk di RI 1 agar kebijakannya lebih seperti nasional. Tapi ternyata kita nggak tahu yang terjadi, sama kita tahu lah gitu ya. Nah, ini harapan kami timbul lagi. Oh, coba kami dorong Bapak kembali lagi duduk di DKI supaya masyarakat yang selama ini dimarginalkan, dianggapnya tidak ada, tapi kembali dimanusiakan. Karena masih banyak banget warga miskin kota yang tidak dianggap keberadaannya. Banyak contohnya seperti kawasan PBKB. Sekarang nasibnya kita nggak tahu bagaimana. Kita nggak bisa ngadu kemana. Kita nggak punya Bapak istilahnya. Gitu. Semua penataan seolah-olah proyek yang Bapak canangkan ini stop sampai di sini. Kami tidak mau. Kami ingin berlanjut kolaborasi itu. Kami ingin kembali lagi bekerja sama dengan pemerintah yang sesungguhnya lah. Kami rindu pemerintahan yang dekat dengan rakyat, yang hadir bersama-sama kami. Oke, kalau melihat panggilan Pak Heru Budi ini udah stop ya? Seperti itu. Birokrasinya susah kami tembus. Gitu. Kalau kita dulu setiap bulan kita ada rapat koordinasi dengan Bapak, dengan staf Bapak. Gitu. Kita ingin ketemu dengan Bapak itu mudah. Kok sekarang balai kota itu kayak apa ya? Udah nggak familiar dengan kami. Kami dipimpong untuk memenuhi satu biro susah banget gitu. Jadi memang seolah-olah apa yang menjadi cita-cita kami menata kampung kami sekarang mandek gitu. Kami ketakutan kami adalah kami digusur, kami ditiadakan, dia nggak ada, kembali menjadi gedung-gedung. Itu yang kami khawatirkan ke depan. Masa depan anak-anak kami tidak menentu. Pak, dari berbagai macam persoalan yang lahir kan Bapak tadi bilang ingin mengembalikan kondisi seperti semula, ingin memperbaiki kondisi rakyat. Ini menjadi komitmen Bapak untuk maju, Pak? Bisa jadi pertimbangan, Pak? Ya kan memang dari dulu misi yang dibawa adalah memajukan rakyat. Jika saya berada di dalam pemerintahan di luar, maka kami membuat gerakan-gerakan seperti gerakan Indonesia Mengajar, gerakan turun tangan, misinya sama. Misinya ingin menghadirkan keadilan, membereskan ketimpangan. Kemudian ketika tugas di Jakarta itu dilaksanakan. Ketika kemarin mendapatkan tugas dalam Pilpres, itu juga misi yang kami bawa. Nah sekarang saya memang dalam fase menggunakan, mempertimbangkan ada undangan dari partai politik dan kemudian masyarakat juga bisa dibilang seminggu
bisa 3-4 kali di rumah itu kedatangan berbagai kelompok yang mengundang untuk saya kembali ke Jakarta. Dan hari ini saya mendatangi halal bihalal. Sebenarnya saya malah tidak aware tentang isi acara yang namanya halal bihalal. Ternyata teman-teman Jakarta mengirimkan pesan yang sama. Nah, yang menjadi keperhatian kita semua adalah bagaimana ketidakadilan itu terjadi dan tidak boleh dibiarkan. Jangan sampai Jakarta ini menjadi kota yang hanya memfasilitasi yang sudah makmur. Karena yang sekarang makmur dulu datang ke Jakarta juga nggak bawa apa-apa. Datang ke Jakarta berusaha. Saya sedang menakar berdiskusi, berkonsultasi, partai dengan berbagai pihak sebelum nanti. Parpol itu dari politik itu politik mana? Partai politik koalisi perubahan, Pak. Partai politik, Pak. Koalisi perubahan, Pak. Ada Nasdem mungkin Pak salah satunya Pak yang ada di koalisi perubahan. PDIP Pak mungkin. Pak Juli kabarnya Pak, mau. tapi kan tim Bapak kan ada yang berencana maju Pak Sudirman Said. Ini sudah ada komunikasi juga, Pak. Ada yang di luar koalisi perubahan nggak Pak partainya Pak? Nanti kita tunggu dulu jalan. Biar teman-teman pakai. Pak emang bener Pak Juli mau daftar Pak? Bulan Juli mau daftar kabarnya? Dari mana Pak? Kabar dari lapangan Pak. Banyak ke lapangan. Isunya boleh Pak Anies, soalnya Pak sebagai Menteri Pendidikan di tahun 2015 Pak mengenai UKT yang saat ini mahal sampai 20%, 200% kenaikannya siapa sih? Ini pernah saya sampaikan pada saat kampanye kemarin. Biaya pendidikan dan negara harus memutuskan kepada siapa biaya ini diberikan, dibebankan. Kalau biaya itu dibebankan kepada keluarga lebih besar daripada diambil negara, maka yang mampu merasakan pendidikan tinggi adalah mereka yang sudah mampu. Negara harus mengalokasikan anggaran lebih banyak, menanggung biaya lebih besar, supaya rakyat, keluarga-keluarga kebanyakan bisa kuliah. Masalahnya begini, yang masyarakat makmur, keluarga makmur, mereka sanggup membiayai. Yang berlatar belakang keluarga miskin, banyak program bantuannya. Yang kesulitan itu adalah mahasiswa yang dari keluarga tengah. Mau bilang miskin, dia tidak miskin. Mau bilang makmur, dia belum, keluarganya makmur. Nah, yang tengah itu tidak ada programnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan alokasi anggaran yang lebih banyak. Kalau dikatakan bahwa pendidikan tinggi itu bukanlah utama, tidak. Di Indonesia pendidikan tinggi adalah eskalator sosial ekonomi. Yang mendapatkan akses pendidikan tinggi, derajat kesempatan pekerjaannya lebih tinggi, kesempatan sejahtera lebih tinggi. Karena itulah mengapa pendidikan tinggi itu harus dapat alokasi yang lebih banyak, sehingga tidak mengalami situasi seperti sekarang. Kalau seperti ini diteruskan, maka mereka yang bisa kuliah adalah dari orang tua yang sudah kuliah dan makmur. Yang belum, keluarganya belum kuliah, belum makmur, nggak pernah bisa kuliah nanti. Oke, cukup. Panja Komisi 10 DPR bergerak nih mengundang Kemenku, Kemendikbud dan juga Kemendagri, gimana tanggapannya untuk membahas kenaikan UKT pendidikan tinggi? Sebaiknya dibahas problem fundamentalnya, bukan soal persentase kenaikan. Karena kalau hanya mendiskusikan persentase nggak akan menyelesaikan masalah. Persoalannya sederhana sekali. Biaya pendidikan tinggi mahal, kepada siapa itu dibebankan? Kepada keluarga atau negara? Itu hal mendasar. Selama itu tidak dibereskan, maka kita hanya berdiskusi persentase, nggak akan menang. Ya, Siap. Oke, cukup. Terima kasih.